Mumpung masih suasana Idul Fitri ya, saya mengaturkan mohon maaf lahir dan batin ya, Mbak Mulyani, Mbak Izzatin, Mbak Nur Hidayatul, sama Mbak Imro'atun ya. Sudah dikerjakan ya Mbak ya soalnya ya. Baik, kita mulai saja ya. Share screen dulu. Sudah terlihat Mbak? Sampun. Oke. Ya, sementara kita masih berempat ya, Mbak Mulyani, Mbak Izzatin, sama Mbak Nur, sama Mbak Imro'atun ya. Nah, sebentar, saya kok belum muncul. Oke. Baik, kita mulai ya. Untuk soal nomor 1, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalutnya 3 kali, tidak ada nyeri. Tinggi badannya normal, tensinya normal, kemudian di abdomen tidak Soalnya teraba belum mas. muncul, Mbak Yun. Belum muncul mas. Belum Belum, muncul, masih Bu. di file. Oh, apa sinyalnya kurang bagus ya mas ya. Bentar. Saya men-stop share screen dulu. Oke, sudah muncul. Apa ya? Ah, ya. Untuk soal nomor 1 ya, eh, seorang remaja perempuan 17 tahun datang ke PMP dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesisnya ganti pembalut 3 kali, tidak ada nyeri. Kemudian dari hasil pemeriksaan semuanya normal, tidak ada benjolan, abdomen juga tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke, jawabannya adalah Mbak Mulyani. B, Bu, hipermenorea. Alasannya kenapa Mbak? Eh, ganti pembalut 3 kali per hari. Dan headnya sudah lebih dari 10 hari. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah haidnya lebih dari 10 hari, di mana pada haid fisiologis itu kurang lebih batasannya sampai 7 hari ya. Jadi karena haidnya panjang dan diperkirakan darahnya lebih dari 80 cc, maka disebut dengan hipermenore. Ya, kita ulang sedikit. Kalau untuk amenore itu adalah tidak terjadi menstruasi atau haid. Kemudian jika hipomenore berarti jumlah apa namanya darahnya sedikit, kemudian waktunya lebih pendek. Kalau oligomenore berarti siklus haidnya panjang, lebih Panjang. dari 35 hari ya. Kalau polimenore berarti haidnya lebih sering, siklusnya kurang dari 21 hari ya. Jawabannya B ya. Kemudian untuk nomor 2, Mbak Izatin minta tolong bisa dibaca Mbak Izatin. Oke, Bu. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya lebih dari 15 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Darah bergumpal. Hasil pemeriksaan TD, nadi, tensi, nadi, pernapasan, suhu normal. Tinggi badan, berat badan normal. Pembesaran
Payudara normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Memberikan suplemen penambah darah. Nah, itu kalau tindakan yang paling tepat. Ini termasuk fisiologis apa patologis ya Mbak Izatin? Kondisi ini. Patologis ya? Patologis. Dia Nggih. eh, eh, dia Hiper. termasuk hipermenorrea ya. Jadi kalau untuk tindakan yang paling tepat adalah melakukan kolaborasi dengan SPOG ya Mbak ya, jawabannya D ya. Karena menunjukkan kondisi tersebut adalah kondisi yang patologis sehingga memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kewenangan bidan hanya pada aspek promosi, kemudian preventif dan deteksi dini pada kesehatan reproduksi. Ya, kalau akhirnya sudah tidak normal, maka kita harus melakukan rujukan atau konsul dengan SPOG. Ya. Jawabannya D ya Mbak ya. Kemudian untuk soal nomor 3, Mbak Nur Hidayati bisa minta tolong dibacakan Mbak. Nggih, Bu. Seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke BPM dengan keluhan haidnya sudah lebih dari 10 hari. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari, tidak ada nyeri. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,5 derajat Celcius. Remaja tersebut menolak bidan saat ingin melakukan palpasi abdomen dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Memberi pengertian tujuan pemeriksaan fisik B. Ya, betul ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus menjelaskan dulu tujuan dari pemeriksaan ya. Kemudian kalau itu berupa intervensi, maka kita wajib untuk meminta inform consent ya. Jadi pasien ini tidak bersedia karena memang dia tidak paham tujuan dari pemeriksaan. Jadi pilihan yang paling tepat adalah memberikan pengertian tujuan dari pemeriksaan fisik ya, di mana hak pasien itu ada di Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab ya. Jadi jawabannya betul B ya. Kemudian untuk nomor 4 Mbak Imro'atun. Oke, Bu. Seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke PMB dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tekanan tinggi badan 150, berat badan 55, tekanan darah 110/70, nadi 86, pernafasan 20, suhunya 36,5. Pembesaran payudara normal, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Polymenorrhea. Bu. Iya. Karena apa alasannya, Mbak? Karena headnya dalam sebulan apa ini ya Bu? Siklusnya singkat, Siklusnya sudah 2 kali dalam sebulan. Ya, Terus ganti pembalutnya 3 kali. Kalau untuk pembalut ganti 3 kali masih normal ya, cuman karena dia siklusnya kurang dari 21 hari, maka disebut dengan polymenorrhea ya. Kemudian untuk soal nomor 5, Mbak Mulyani bisa minta tolong dibacakan. Seorang remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tensi darah 110/70,
nadi 86 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, suhu 36,5, tinggi badan 145 cm, BB 50 kg. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Himen imperforata, Bu E. Ya. Apa Mbak artinya himen imperforata itu? Itu tidak ada lubang, himennya tertutup. Terus warna kebiruan menonjol itu penyebabnya apa? Karena darahnya menumpuk tidak bisa keluar. Ya, jadi biasanya hal itu terjadi ketika seorang remaja putri sudah mulai haid ya, karena tidak ada lubang, maka darah tidak bisa keluar sehingga menonjol dan menimbulkan nyeri ya. Gitu. Betul. Kemudian kalau dibiarkan darah itu akan bisa mengisi sampai dengan uterus dan menyebabkan hematometra ya. Kemudian untuk nomor 6 Mbak Izatin. Seorang Ini remaja perempuan umur 14 tahun datang ke BPM dengan keluhan belum pernah mengalami haid. Hasil anamnesis sakit daerah perut setiap bulan. Hasil pemeriksaan tensi, nadi, pernafasan, suhu, tinggi badan, berat badan normal. Pembesaran payudara normal. Palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Inspeksi vulva dan vagina tampak lubang vagina dengan himen kebiru-biruan dan menonjol keluar. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kolaborasi dengan dokter SPOG. ya betul ya, memang untuk tindakannya nanti adalah insisi himen, tapi pada kasus ini kita sebagai bidan harus melakukan kolaborasi atau rujukan ya. Kemudian untuk nomor 7 Mbak Nur Hidayati. Ya, Bu. Seorang bidan koordinator puskesmas sedang membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sebuah SMP di wilayah binaan puskesmas. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi bahwa sebagian besar siswi SMP tersebut sudah mengalami menstruasi. Hasil pemeriksaan kesehatan di SMP tersebut, sekitar 30% remaja putri mengalami anemia. Informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? Kebutuhan nutrisi, Bu E. Ya, betul ya. Jadi penyebabnya anemi bisa jadi karena nutrisi yang dikonsumsi kurang ya, karena kurangnya pengetahuan. Jadi perlu diberikan edukasi untuk kebutuhan nutrisi ya. Jadi penyebab anemia sendiri bisa karena kekurangan nutrisi, kemudian bisa juga kehilangan darah atau perdarahan, dan juga bisa karena penyakit kronis misalkan TBC atau cacingan ya. Di soal itu adalah sebagian besar ya. Jadi berarti secara umum karena penyebabnya adalah kekurangan nutrisi, betul ya. Kemudian untuk sumber dari zat besi sendiri itu bisa dari daging, buah-buahan, kemudian sayur berwarna hijau ya. Kalau asam folat bisa dari hati, jamur, pisang, buah apel ya. Untuk proteinnya telur, susu, tahu tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian untuk nomor 8, Mbak Imro'atun. Ibu, seorang remaja perempuan umur 17 tahun datang ke PMB dengan keluhan nyeri haid pada 1-2 hari pertama. Hasil anamnesis darah haid banyak ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88, abdomen tidak teraba massa. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri, Bu. Menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri apa menganjurkan untuk olahraga ringan? Kira-kira diagnosisnya ini apa, Mbak? Dysmenorrhea ya? B.
Kalau pada 1 sampai 2 hari pertama itu masih dikatakan fisiologis ya. Nah, untuk mengatasinya bagaimana salah satu edukasinya? Mengajukan olahraga ringan. Ya, jadi itu tujuannya untuk biasanya bisa juga disebabkan oleh aliran darah yang kurang lancar ya. Jadi dianjurkan untuk olahraga ringan ya. Menjelaskan fisiologi itu benar ya. Tapi untuk tindakan untuk mengurangi nyerinya itu apa gitu ya. Uh, untuk nomor 9, Mbak Mulyani. Mbak Mulyani ada? Ini sore kayaknya, Bu. Oh Banyak. iya, GG Mbak Izatin aja ya. Mbak Izatin. Nggih, Bu, nomor 9 nggih, Bu. Seorang nomor anak 9. perempuan umur 13 tahun datang ke BPM diantar ibunya dengan keluhan nyeri perut. Hasil anamnesis, ibu merasa khawatir karena anak tidak bisa sekolah dan selalu terjadi setiap siklus menstruasi. Darah yang keluar bergumpal dan banyak. Hasil pemeriksaan tensi 90/60, nadi 86, pernafasan 20, suhu 36,5. Tidak ada massa pada abdomen dan nyeri tekan. Tanda apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? Apa Mbak? Dysmenorrhea. Ya, ini adalah keluhan nyeri pada saat haid ya. Jawabannya adalah ya, dysmenorrhea ya. Normal terjadi jika pada 24 sampai 72 jam pertama ya. Kemudian untuk nomor 10, Mbak Nur Hidayatul. Seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Hasil anamnesis siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan tensi 100/60, nadi 80, suhunya 36, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apakah yang paling memungkinkan pada kasus tersebut? Hiperminore, Bu. Alasannya Misalnya haid banyak dan sering. terus Tampak darah keluar dari kemaluan. Apalagi? untuk siklusnya gimana, Mbak? 10 ya. Hiperminore. Apa? Mens banyak lebih dari 8 hari siklusnya. Oh iya, siklusnya. Ayo. Iya, Bu. Apa? Menometrorarki. Ayo dilihat lagi ya. Haidnya banyak dan sering. Siklus Kemudian teratur. siklusnya teratur. Ya. Apa jawabannya? Ya. Jadi ini tadi kan dalam 1 bulan 2 kali ya haidnya ya. Ya. Iya, Bu. Ya. Berarti siklusnya singkat. Polimenore, Bu. Iya, polimenore ya. Kalau siklusnya pendek, kurang dari 21 hari, maka diagnosisnya adalah polimenore ya. Ya. Kalau hipermenore itu haidnya yang panjang atau darahnya yang banyak ya. Tapi kalau siklusnya yang pendek, maka polimenore. Polimenore, siklus singkat.
Iya, jadi sebulan lebih dari 1 kali itu termasuk siklusnya pendek, kurang dari 21. Ya, nomor 11, Mbak Siska. Mbak Siska ada? Ada, Bu. Oke. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan, tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, BP 75 kilo, TB 150 cm, tensi 110/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,5, abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? Pengaturan pola seksual TEK, Bu. Kalau dari kasus tersebut, kira-kira Ibu ini mengalami siklus haid yang Obesitas. panjang, ya, dia obesitas. Nah, dampaknya adalah bisa terjadi gangguan hormonal sehingga menyebabkan menstruasinya itu menjadi tidak teratur atau siklusnya menjadi lebih panjang, ya. Dengan berat 75 kilo berarti mengalami obesitas, ya. Jadi yang paling tepat adalah diet Diet nutrisi. nutrisi, ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar obesitasnya itu bisa menurun, ya. Diharapkan dengan obesitasnya itu berkurang, maka hormonnya akan lebih stabil sehingga siklus haidnya akan normal, ya. Sehingga dengan siklus haid yang normal akan memudahkan untuk mengatur atau program hamil, ya, untuk mengetahui masa suburnya, ya. Jadi yang benar jawabannya E, nggih. Ya, Bu. Ya. Nomor 12, Mbak Resti ada? Ada, Bu. Oke, ya Mbak Resti semangat. Seorang Banget. perempuan umur 24 tahun datang ke BPM untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis baru menikah 2 bulan, tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid teratur setiap 30 hari. Tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaan KU baik, BP 80 kilo, TB 150, tensi 110/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36, abdomen tidak teraba massa. Konseling reproduksi yang mungkin terjadi pada kasus diabetes gestasional. Ya, betul, ya. Jadi dalam kondisi ibunya yang obesitas, beratnya 80, IMT lebih dari 30, maka kalau dia hamil bisa terjadi resiko diabetes gestasional, ya. Jadi di situ yang digarisbawahi adalah ibunya dengan berat badan 80 kg, ya. Untuk nomor 13, Mbak Mulyani jaga sore, ya, sepertinya, ya. Mbak Izatin saja. Mbak Izatin. Bu, seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat badan lahir rendah. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Nah, ini saya juga bingung, Bu. Mau jawab konseling nutrisi, tapi karena faktornya ekonomi. Jadi saya jawabnya di pemberdayaan ekonomi. Iya, betul, ya. Jadi kenapa? Karena di soal disebutkan bahwa jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakatnya yang kurang, ya. Kecuali kalau di situ disebutkan bahwa mereka ada pantangan. Nah, seperti itu baru konseling nutrisi, ya. Kalau di sini di soal berarti yang ditekankan adalah daya beli masyarakat yang kurang, ya. Maka edukasi yang paling bisa kita berikan adalah dengan pemberdayaan ekonomi, ya.
Maksudnya bagaimana? Ya kita akan memberikan konseling bagaimana agar bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi itu dengan berbagai upaya ya. Jadi misalkan kalau ada laut ya bisa dengan memberdayakan ekonominya tersebut ya. Kalau disuruh makan, tapi karena memang kondisi ekonominya tidak bisa ya tidak mungkin gitu ya. Tapi kalau di situ memang keterangannya karena pantang, karena tidak diperbolehkan, karena budaya, baru konseling tentang nutrisi ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D. Kemudian untuk nomor 14, Mbak Nur Hidayatul. Ibu, seorang perempuan umur 25 tahun datang ke BPM dengan keluhan mual muntah, khususnya di pagi hari. Hasil anamnesis haid terakhir 3 bulan yang lalu, hasil pemeriksaan KU baik, tensi 110/70, nadi 80, pernafasan 24, suhu 37, TFU 2 jari di atas simpisis. Masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? Morning sickness, Bu. D. Iya, betul ya. Ini ditandai dengan hamilnya baru 3 bulan, berarti TM1, kemudian keluar mual muntahnya di pagi hari ya. Jadi jawabannya betul, morning sickness ya. Kalau hiperemesis itu berarti mual muntahnya lebih dari 10 kali ya, dan bisa menimbulkan perubahan fisik, misalkan lemas atau sampai mengalami penurunan berat badan ya, tapi kalau hanya pada pagi hari saja dan itu terjadi pada 3 bulan pertama masih kondisi yang fisiologis ya, morning sickness. Kemudian untuk nomor 15, Mbak Imro'atin. Mbak Imro'atin ada? Mungkin jaga sore ya, Mbak Resti. Nggih, Bu. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis dalam semalam BAK sampai 3-4 kali. Gerak janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/70, nadi 80, pemeriksaan 24, suhu 37, TFU 30, teraba punggung kiri, kepala sudah masuk PAP 4/5. Rencana asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut Apa jawabannya? Perubahan fisiologis trimester 3. Alasannya? Ayo. Hamilnya sudah TM3. Kemudian di soal sudah disebutkan bahwa kepala sudah masuk ya, sehingga terjadi penekanan pada kandung kemih ya. Jadi jawabannya betul ya. Perubahan fisiologis TM3 ya, penyebab sering kencing adalah karena kandung kemihnya tertekan ya. Kemudian kalau untuk cara mengatasinya baru membatasi untuk minum kopi ataupun teh karena sifatnya diuretik ya. Kemudian untuk nomor 16, Mbak Siska. Ya, Bu. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1P0A0, hamil 34 minggu, datang ke BPM dengan keluhan pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan tidak disertai pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Hasil pemeriksaan tensi 140/100,
pernafasan 20, nadi 84, TFU 32, DJJ 148, protein urin positif 1. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Preeklamsi ringan B. Ya, jadi di situ adalah usia kehamilannya 34 minggu, berarti sudah TM 3. Kemudian tensinya lebih dari 130. Kemudian ada protein urin ya, berarti sudah ke arah preeklamsi ya. Kalau sebelum 20 minggu itu berarti hipertensi kronis ya. Tapi kalau setelah 20 minggu dan ada protein urin maka disebut preeklamsi. Jika tidak ada protein disebut apa? Hipertensi gestasional ya. Jadi kalau dia tidak ada protein urin tapi tensinya naik, tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya disebut dengan hipertensi gestasional ya. Yang membedakan dengan preeklamsi adalah kalau hipertensi gestasional itu tanpa ada protein urin. Tapi kalau ada protein urin maka disebut dengan preeklamsi ya. Kalau preeklamsi berat berarti tensinya sudah lebih dari 160. Kalau disertai kejang berarti sudah eklamsi ya. Kemudian nomor 17 Mbak Izatin bisa minta tolong. Nggih, Bu. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorrhea 3 bulan. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaannya tensinya 140/100, pernafasannya 20, nadinya 84, TFU-nya berapa ini? Jari di bawah pusat, Tiga tidak jari teraba wes. ya 3 jari di bawah pusat, tidak teraba bol teman, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut adalah mulahidatidosa. Ya, betul ya. Jadi di situ itu kata kuncinya adalah dia amenorrhea 3 bulan. Artinya kalau 3 bulan itu harusnya TFU-nya masih sekitar 2-3 jari di atas sipisis ya. Kemudian TFU-nya besar tapi tidak ada balut teman. Kemudian ditambah lagi ada jaringan seperti gelembung. Nah, itu adalah trias dari ciri-ciri mulahidatidosa. Kalau kehamilan ektopik, cirinya apa? Ada nyeri yang hebat ya. Kemudian ya, nyeri hebat ya karena adanya perdarahan dalam kafum abdomen ya. Jadi betul ya, jawabannya adalah mola ya. TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, lebih besar, kemudian tidak ada balut teman karena tidak ada janin dan ada gelembung. Biasanya ada juga yang tandanya adalah dari hasil USG itu tanpa adanya gambaran seperti kabut ya. Untuk nomor 18 Mbak Nur Hidayatul. Nggih, Bu. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke RS dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hasil anamnesis keluar darah sedang bercampur sedikit gumpalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 84, ada kontraksi uterus, nyeri tekan abdomen bagian bawah, hasil inspikulo tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Diagnosa apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Mulahidatidosa, Bu. Mana yang menunjukkan tanda mola, Mbak? Yang mana? Dari kalimat di atas. Nyeri perut bagian bawah, keluar darah tercampur sedikit gumpalan, terus tampak serviks membuka. Bukan abortus incomplete nggih, Bu. Masih ragu, Bu. Ya, Abortus jadi incomplete. ini lebih ke
abortus ya, di mana di sini inspekulunya tampak serviks sudah membuka dan terlihat jaringan pada serviks ya. Apa berarti jawabannya? Abortus. Incomplete. Ya. D. Ya. Jadi di situ kalau tidak ada tanda-tanda mola, Mbak, jangan dijawab mola ya. Kalau mola tadi itu cirinya satu, biasanya TFU lebih besar. Yang kedua, tidak teraba balut teman dan adanya jaringan, adanya gelembung ya. Jadi kalau tidak ada itu, kita harus berpikirnya ke arah macam-macam abortus ya, kurang dari 12 minggu ya. Kemudian ada inspekulo bahwa serviknya sudah membuka ya. Jadi kita harus berarti ini macam-macam abortus ya. Kemarin untuk teori tentang macam-macam abortus sudah saya berikan ya, yang materi tentang kehamilan sudah di-share sama Mas Ari ya, nanti dibuka lagi ya Mbak ya. Ada di situ macam-macam abortus ya. Kemudian tanda-tanda kehamilan juga ya, nanti dibaca lagi ya. Kalau nanti belum, minta tolong Mas Ari di-share lagi ya. Kemudian selanjutnya nomor 19, Mbak Imro'atun ada? Mbak Resti saja kalau begitu. Mbak Resti minta tolong nomor 19. Seorang perempuan umur 35 tahun, G4, G3, A6, datang ke RS, mengeluh keluar darah merah segar dari kemaluan sejak 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis, hasil pemeriksaan tensi 140/100, pernafasan 20, nadi 84, tidak ada kontraksi, tidak ada nyeri tekan abdomen bagian bawah, TFU setinggi pusat, DJJ 56. Diagnosis, apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Placenta previa. Ya, betul ya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah hamilnya lebih dari 24 minggu ya. Berarti sudah tidak termasuk kategori abortus ya. Kemudian keluar darahnya itu tiba-tiba ya. Tidak ada riwayat trauma ya. Darahnya merah segar ya. Kemudian tidak ada kontraksi uterus ya, tidak ada nyeri. Berarti ini adalah ciri dari plasenta previa. Ya, pada kehamilan lebih dari 20 minggu APB itu ada dua ya, bisa plasenta previa, bisa solusio plasenta. Cirinya kalau solusio plasenta itu darah yang keluar berwarna merah kehitaman. Kemudian ada nyeri pada abdomen ya. Kemudian biasanya ditandai juga dengan gawat janin sampai dengan tidak terdengar DJJ ya. Biasanya juga ada riwayat trauma ataupun faktor predisposisinya adalah hipertensi atau preeklamsi ya. Jawaban yang benar adalah A ya. Jadi dari soal tersebut jelas bahwa ciri-ciri yang tampak adalah penyebab dari Placenta previa. placenta previa. Ya. Kalau sudah lebih dari 20 minggu maka diagnosis abortus itu sudah tidak mungkin. Gitu ya. Ya. Kalau mula tadi itu cirinya, kalau ektopik itu jarang sekali yang sampai 20 minggu karena rata-rata kehamilan ektopik itu di bagian tuba sehingga baru berkembang sedikit saja sudah pecah ya. Sedangkan kalau sudah lebih dari 12 minggu itu sudah besar janinnya, nggak mungkin 20 minggu itu masih kehamilan ektopik ya. Untuk nomor 20, Mbak Siska.
Seorang perempuan umur 30 tahun, G2 P1A0, hamil 32 minggu. Datang ke BPM dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, merasa penuh di perut bagian atas. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, pernafasan 20, nadi 84, TFU 30 cm. Bagian fundus teraba bulat, keras melenting, pada bagian bawah teraba bulat. Lunak, kurang melenting. DJJ 140 kali, terdengar jelas di atas pusat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dianjurkan pada kasus tersebut? Gerakan Niches. C, Bu. Ini untuk diagnosisnya apa kira-kira? Sungsang. Nah, Letak ya, sungsang. ya, jadi kasus di atas adalah termasuk letak sungsang ya, di mana pada pemeriksaan Leopold bagian yang melenting ada di atas ya. Kemudian pasiennya mengeluh bahwa sesak ya, karena mungkin gerakannya janinnya itu ya. Kemudian DJJ-nya di atas pusat, berarti posisi punggung ataupun dadanya di atas ya. Jadi itu adalah letak sungsang. Dan untuk letak sungsang, gerakan yang dianjurkan adalah kniches ya. Ini berhubungannya adalah dengan hukum akomodasi dan gravitasi ya. Sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi ya. Kemudian untuk nomor 21 Mbak Indra ada? Nggak ada. Mbak Izatin? Nggih, Bu. Seorang perempuan umur 28 tahun, G3, Mbak Izatin? dalam. Nggih, nggih, Bu. Iya, Nggak masuk iya, suara saya. Sampun iya teh. tadi sampun sekarang. Oh, maaf. Seorang perempuan umur 28 tahun, G3, P1A1, hamil 32 minggu, datang ke Polindes dengan keluhan bengkak pada kaki sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan berkurang setelah diistirahatkan. Hasil pemeriksaan tensi normal, nadi normal, pernafasan normal, suhu normal, TFU 30 cm. DJJ 144 kali per menit teratur. Kapankah rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? 1 minggu, Bu. 32 minggu sudah 1 minggu kah? Oh, 2 minggu, Bu. Maaf. Ya, Saya pikir jadi tadi karena takutnya tensinya naik. Tunggu bentar, Bu. tetap 2 minggu dulu ya. Ini karena tensinya normal 120. Mana yang tensinya naik? Iki melok Izan. Ayo. Kan maksudnya kakinya sudah bengkak. Takutnya sewaktu-waktu tensinya naik. Nah, kita tahu bahwa kalau bengkak pada kaki dengan tensi yang normal itu masih termasuk fisiologis. Ya, ya. Kalau memang di situ ada kaki bengkak, kemudian tensinya sudah lebih dari 120, maka curiganya ke arah preeklamsi. Tapi kalau tensinya normal, bengkak pada kaki, kemudian UK-nya 32 minggu, berarti standar kunjungannya adalah 2 minggu sekali ya. Baru nanti setelah 36 minggu 1 minggu sekali, atau kalaupun tidak 36 minggu tapi sudah ada tanda-tanda preeklamsi ya harus dipercepat untuk kontrolnya ya. Jadi di soal ini masih kategori fisiologis ya Mbak ya, masih 32 minggu, kemudian tensinya juga normal ya. Nomor 22 Mbak Nur Hidayatul. Mbak Nur Hidayatul ada?
Mbak Imro'atus? Halo? Halo? Ya, Halo? Bu. Ya, Bu. Oke. Dua-dua ya. Iya, Mbak. Seorang perempuan umur 27 tahun, G3, P1, A1, hamil 20 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis, merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, tensi 120/80, nadi 80, pernapasan 24, suhu 36, HP 11,2. Berapakah dosis tablet FE yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? 1 kali 60 miligram, Bu. Iya, betul ya. Kenapa? Karena HB-nya 11,2 HP 11. ya. 11,2 berarti termasuk kategori tidak anemi. Maka FE yang diberikan adalah dosis sebagai dosis untuk pemeliharaan saja ya, bukan sebagai terapi ya. Jadi cukup 1 kali ya untuk mencegah agar nanti ketika persalinan tidak terjadi anemia. Ya. Nomor 23. Mbak Resti, Mbak Resti, Ya, Bu. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1, P0, A0, hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, nadi 88, suhu 37, pernafasan 20, TFU belum teraba. HCG urin tes positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? C. Fisiologis kehamilan. Penjelasan kesehatan fisiologi kehamilan. Kenapa kok seperti itu jawabannya? Karena masih hamil anak pertama. Kemudian usia kehamilannya masih 8 minggu. Nah, sebenarnya ini adalah yang kalimat yang mengecoh adalah bercak sekali ya. Jadi pemikiran kita kadang kalau keluar darah pada hamil muda berarti dia termasuk keguguran yang mengancam. Seperti itu ya. Tapi kita ingat lagi bahwa perdarahan flek itu bisa jadi terjadi pada awal kehamilan, tandanya ketika dimulainya terjadi nidasi ya. Ketika proses nidasi itu bisa jadi terjadi pengeluaran darah sedikit atau bercak ya. Jadi jawabannya adalah C, betul ya. Cuman kalau kita terkecoh bisa jadi akhirnya berpikirnya adalah dia terjadi abortus iminen, suruh tirah baring, seperti itu ya. Kalau perdarahan hanya bercak dan sekali pada saat hamil kurang dari 8 minggu ya itu adalah proses nidasi. Efeknya bisa menimbulkan perdarahan bercak ya. Jawabannya adalah C ya. Kemudian untuk nomor 24, Mbak Siska. Seorang perempuan G1 P0 A0 hamil 32 minggu. Datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis, keluhan disertai mudah lelah. Hasil pemeriksaan, tensi 100/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,5, TFU 30, DJJ 146, teratur, habis 10 gram persen, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus tersebut? B. Anemia fisiologis. Ya, kenapa tidak gejala hipotensi, Mbak? Karena hemodilusi, Bu, mengakibatkan tensinya turun. Ya. Jadi kalau namanya hipotensi itu tensinya kurang dari 80 biasanya ya. Kalau masih 100 masih fisiologis ya. Dan anemia yang terjadi adalah termasuk anemia fisiologis di mana karena terjadi fase hemodilusi atau
pengenceran darah karena pertambahan volume darah ya. Tapi kalau sudah kurang dari 10, nah itu sudah dikatakan bahwa dia sudah mulai anemia ya. Nomor 23, Mbak Izatin. Nggak ada? Ada, Oh, Bu. ya. 25. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1, P0, A0, hamil 32 minggu, datang ke BPM dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis ibu muda lelah. Hasil pemeriksaannya tensi 100/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,5, TFU 30, DJJ 146, teratur, habis 10 gram protein urin negatif. Tindakan pertama apakah yang tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Memberikan suplemen tambah darah, Bu. Ya, betul ya. Jadi ini termasuk ibu hamil ini mengalami anemia ringan atau anemia fisiologis ya. Jadi untuk sementara waktu tindakan yang pertama adalah diberikan iat besi dulu atau Fe, kemudian dievaluasi. Jika dengan pemberian Fe itu tidak meningkatkan HB, baru kemudian kita melakukan kolaborasi ya. Jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 26, Mbak Nur Hidayatul. Ya, Bu. Seorang perempuan umur 24 tahun, G1, P0, A0, hamil 36 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis ibu muda lelah, hasil pemeriksaan tensi 120/70, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,5, TFU 30 cm, DJJ 160 kali per menit, AB 10 gram, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Apa Mbak? Konseling persiapan gawat darurat. Ayo, tindakannya apa? Itu kenapa itu? Masalahnya apa itu? Masalahnya apa? DJJ-nya ya? DJJ-nya lebih dari 1,5. jadi dia takikardi ya. Nah, kalau DJJ-nya itu takikardi berarti bayinya mengalami fetal distress ya. Jadi kalau fetal distress ataupun takikardi seperti itu, maka tindakan kita adalah resusitasi intrauterin. Jadi dilakukan secara bersama-sama ya, dengan memasang infus, miring kiri, dan pemberian oksigen ya. Nah, ya, jadi kita kalau ada fetal distress maka harus segera merujuk ke rumah sakit. Tetapi tindakan awal apa yang dilakukan? Yaitu resusitasi intrauterin. Ya, resusitasi intrauterin itu ya ini tadi ya, dipasang oksigen, kemudian diberikan cairan infus, posisi berbaring ke kiri ya. Tujuannya adalah agar DJJ-nya kembali normal ya. Dalam posisi seperti itu baru kemudian kita melakukan rujukan ya. Jadi resusitasi intrauterin itu langkah-langkahnya itu ada beberapa ya. Jadi bersama-sama ya diberikan oksigen, ya diinfus, ya dimiringkan ya. Kalau untuk rencananya apa baru melakukan rujukan ya. Tapi kalau tindakan awal itu berarti apa yang harus segera kita lakukan ya, resusitasi intrauterin ya. Dikecoh ya dengan kondisi ibunya lemah dan lain-lain ya. Tapi pada intinya kasus tersebut adalah janinnya mengalami fetal takikardi. Ya, jelas ya. Nomor 27,
Mbak Imroatin ada? Kalau nggak ada, Mbak Resti, nomor 27, Mbak Resti. Ibu, seorang perempuan umur 24 tahun, G1 0, usia kehamilan 38 minggu. Datang ke BPM dengan keluhan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 100/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36, TFU 34, DJJ 105, HB 11, protein urin negatif. Diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Agawa janin. Ya, jadi bayinya mengalami fetal Rest. bradikardi. Ya, fetal Ya. bradikardi adalah jika DJJ-nya kurang dari 120 ya. Kawat janin bisa ditegakkan bila ditemukan gejala klinis seperti mekoniumnya kental, ya, cair ketubannya, kemudian DJJ di atas 160 atau di bawah 120 ya, tidak teratur atau bradikardi ya. Untuk nomor 28, Mbak Siska, minta tolong. Seorang perempuan umur 22 tahun, G1, P0A0, hamil 36 minggu. Datang ke BPM dengan nyeri perut sejak 2 jam yang lalu. Hasil anamnesis sering pusing sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 100/70, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,5, TFU 34, DJJ 100, HB 10 gram persen. Protein urin Negatif. negatif. Bidan memberikan oksigen pada ibu sebanyak 5 liter per menit dan merujuk ibu. Evaluasi segera apakah yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Pola denyut jantung janin. Ya, betul ya. Jadi ini kasusnya adalah fetal bradikardi, kemudian bidan memberikan oksigen ya. Jadi yang perlu dievaluasi adalah denyut jantung janinnya ya. Setelah diberikan oksigen apakah membaik ataupun tidak. Nah, beda lagi kalau di situ tensinya tinggi kemudian diberikan SM, maka yang diperiksa adalah perubahan tekanan darah ibu ya. Jadi kalau di sini kasusnya adalah kawat janin, maka yang dievaluasi adalah DJJ-nya ya. Kemudian nomor 29, Mbak Indra. Mbak Indra ada? Tidak ada, Bu. Oh ya, Mbak Nuridayatul lagi. Ibu, seorang perempuan umur 22 tahun datang untuk pertama kalinya ke BPM dengan keluhan tidak haid 2 bulan. Hasil anamnesis, menikah 4 bulan yang lalu dan melakukan hubungan seksual secara rutin. Hasil pemeriksaan, tensi 120/80, nadi 80, pernapasan 20, TFU belum teraba. Hasil pemeriksaan penunjang, HCG urin positif, fokus tujuan apakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut. Memastikan kehamilan ibu. Kalau pada kasus ini adalah kontak pertama ya. Kalau memastikan kehamilan ibu, di situ sudah dicantumkan bahwa HCG urinnya positif. Oh iya. Iya, ya. Jadi ini adalah kontak pertama. Tujuannya adalah membangun hubungan baik ya. Jadi di situ kalau memastikan kehamilan di situ HCG urinnya sudah disebutkan positif ya. Deteksi dini kelainan letak ya belum, masih 2 bulan ya. Itu ya. Adaptasi penerimaan kehamilan itu jika di situ sudah disebutkan bahwa ada keluhan mual, pusing. Nah, baru kita menjelaskan tentang adaptasi penerimaan kehamilan ya. Jawabannya C ya.
kunjungan awal untuk membangun hubungan dan komunikasi dengan klien. Kemudian nomor 30, Mbak Izatin. Nggih, Bu. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1, P0, A0, hamil 24 minggu, datang ke PPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesisnya sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaannya konjungtiva merah muda, tensinya nadi pernafasan normal, TFU setinggi pusat, balotemen positif, DJJ-nya 120. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? HB-nya, Bu. Ya, betul ya HB-nya. Karena di situ bahwa dia merasa lelah dan mudah mengantuk ya. Jadi kita mencurigai bahwa terjadi tanda-tanda anemia. Sehingga untuk tindakannya pemeriksaannya adalah hemoglobin ya. Kemudian nomor 31, Mbak Resti. Mbak Resti ada? Mbak Siska lagi. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2 P1A0, hamil 37 minggu. Datang ke BPM untuk melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan, konjungtiva merah muda, tensi 120/80, nadi 80, pernafasan 20, TFU 30. Puka, kepala belum masuk PAP, DJJ 120 kali. HB 10,5 gram %. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Anemia ringan. Gitu. Ya, jadi di situ juga ada yang mengkecoh ya, kepala belum masuk PAP ya. Jadi kadang pemikirannya bahwa dia panggul sempit ya. Tetapi kita ingat bahwa dia sudah G2. G2 ya, biasanya pada multigravida itu penurunan itu bersamaan dengan saat dia infartu ya. Jadi di situ jawaban yang betul adalah anemia ringan, di mana kadar HB-nya kurang dari 11 ya. Betul ya. Untuk nomor 32, Mbak Indra. Mbak Indra ada? Kalau nggak ada, Mbak Nuridayatul lagi. Ya, Bu. Seorang perempuan umur 5 tahun, G1 P0 A0, hamil 32 minggu, datang ke PPM dengan keluhan lemah. Hasil anamnesis sering letih dan lesu. Hasil pemeriksaan tampak lemah, konjungtiva merah muda, tensi 120/80, nadi 80, pernafasan 20, TFU 30 cm, puka, kepala, DJJ 120 kali per menit, HP 10, bidan memberikan tablet FE dan asam folat. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? Berapa minggu ini? Berapa minggu? 1 minggu. Oh, masa anemia bisa dikoreksi dalam 1 minggu? 4 minggu. Jadi minimal 4 1 bulan. minggu ya. Itu sesuai dengan teori tentang pembentukan sel darah merah ya. Jadi diharapkan itu dalam 1 bulan itu paling tidak kalau FE-nya diminum teratur itu terjadi penambahan HB1 ya, 1 gram per desiliter ya. Jadi dengan teori tentang pembentukan sel darah merah ya, waktunya kurang lebih adalah 4 minggu. Jadi kalau sebelum 4 minggu ya biasanya masih belum terjadi perubahan HB. Jadi 30 tablet dulu, nah itu baru nanti biasanya akan menaikkan hemoglobin
1 ya. Kalau masih 1 minggu belum bisa dievaluasi ya. Jadi 4 minggu itu adalah minimal ya untuk pemeriksaan ulang. Setelah dia anemia, kemudian kita kasih FE, nah itu baru kalau sudah 4 minggu pemberian itu masih mungkin untuk bertambah, tapi sebelum itu belum ada peningkatan hemoglobin ya. Jadi jawabannya D ya Mbak, minimal 4 minggu. Kemudian untuk nomor 33 Mbak Izatin, nggak ada. Mbak Resti lagi, Mbak Resti ada? Tidak ada juga, Bu. Nggak ada juga. Mbak Siska, Ya, Bu. Seorang perempuan umur 27 tahun, G2 P1A0, hamil 36 minggu. Datang ke BPM dengan keluhan sering sakit kepala. Hasil anamnesis tidur cukup. Hasil pemeriksaan tensi 110/70. Nadi 80, pernafasan 22, TFU 30, PUKA, presentasi kepala, belum masuk PAP, GJJ 142, reguler, ekstremitas bawah ODEM. Tidak melakukan pemeriksaan protein urin dengan hasil menggumpal. Bagaimanakah penafsiran hasil pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? Positif 2. kalau positif 1 itu apa Mbak? Keruh urinnya, Bu. Berubah, ya berubah tapi masih belum ada gumpalan ya. Kemudian kalau positif 2 itu sudah mulai ada butiran-butirannya. Kalau sudah menggumpal, nah itu berarti sudah positif 3 ya. Pokoknya kalau menggumpal itu artinya bahwa sudah seperti itu loh Mbak, yang kayak apa? Kalau berubah warna aja kan masih positif 1 ya, tapi kalau ada gumpalan tapi masih belum menggumpal, masih ada berubah kayak butiran-butiran, nah itu positif 2. Kalau sudah menggumpal itu positif 3 ya. Nah, nanti dibaca lagi ya. Iya, Bu. Nomor 34 Mbak Izatin. Nah, kedengaran Mbak Izatin? Tidak ada suaranya. Iya. Jaringan mungkin, Bu. Oke. Ya, Mbak Nur lagi ya, Mbak Nur ya? Ya, Bu. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2 P1A0, hamil 24 minggu, datang ke BPM untuk kunjungan kehamilan. Hasil anamnesis, gerakan janin aktif dirasakan. Hasil pemeriksaan, tensi 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20, suhu 36,6, DJJ 140 kali per menit, pada teman positif, berapakah TFU yang sesuai pada kasus tersebut? Setinggi pusat, Bu. Ya, di situ karena 24 minggu ya, kehamilannya 1, berarti normalnya adalah setinggi pusat ya. Paling gampang kita ini kalau setinggi pusat adalah 24 minggu ya. Kemudian untuk nomor 35 Mbak Resti atau Mbak Siska yang ada? Apa cuma kita berdua aja Mbak Nur? Mungkin. Tidak ada orang. Oh ini ada Mbak Siska. Monggo Mbak Siska. Seorang perempuan Kalau umur 26 tahun, G1 P0A0, hamil 30 minggu, datang ke BPM dengan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis tidak ada keluhan pusing.
Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,6, TFU 28, DJJ 148, protein urin positif. Rencana asuhan apakah yang diberikan pada kasus tersebut? Bu, tungkai ditinggikan saat tidur. Ya betul ya. Jadi dia memang mengalami preeklamsi, tapi untuk mengatasi tungkainya yang OD maka ditinggikan saat tidur ya, untuk melancarkan peredaran darah. Betul ya. Kemudian untuk nomor 36, Mbak Indra ada? Nggih, Pak Indra ada. sudah ya, Pak? Mungkin Pak. Kita Mbak Indra. Oh ya, Mbak Resti itu tadi kelihatan Mbak Resti ada. Nggih. Seorang perempuan umur 28 tahun, hamil 32 minggu, datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis sering BAK sejak 3 hari. Hasil pemeriksaan tensi 110/70, nadi 88, pernafasan 20, suhu 36, TFU 30, DJJ 148 kali per menit. Presentasi kepala 3/5. Penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Betul ya. Jadi di sini ada usia kehamilannya sudah TM3, kemudian dari pemeriksaan presentasi kepalanya sudah 3/5 ya. Kalau 3/5 berarti sudah masuk ya. Jadi jawabannya adalah E ya. Nomor 37, Mbak Izatin ada? Ada, Bu. Oke. Suara saya masuk, tak, Bu? Tadi nggak masuk tadi. Sekarang Hujan sudah. lebat, Bu. Sekarang Iya. sudah agak mendingan. Oke, 37. Seorang perempuan umur 27 tahun, G2, P0, A1, hamil 36 minggu, datang ke Poskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu memberikan ASI eksklusif pada anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaannya TD 120/80, nadi 80, pernafasan 20, suhu 36,7, TFU 32 cm, presentasi kepala belum masuk, UKI DJJ 140. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Apa, Mbak? Sebentar, Bu. D, nggih, Bu, konseling persiapan pendampingan persalinan. Ayo. Kalau ini kan TM3 Pemeriksaan suntikan kedua. ya. Terus kemudian berarti kalau pada TM3 itu bisa saja terjadi. Bu, tapi itu kan G2, P0, A1, artinya kan keguguran 1 kali. Tapi itu kan ada kalimat ibu memberikan ASI eksklusif pada anak pertamanya. Itu hanya A0, anak hidupnya 1. Oh, P1 A0 harusnya. Ya, Gitu. kebalik. Ya. Kadang-kadang kalau di PDF itu ya kayak gitu tuh Mbak. Kadang ada kata-kata yang kebolak-balik kayak gitu ya. Mohon maklum ya. Jadi kalau ada keterangan bahwa dia memberikan ASI eksklusif pada anak pertama, berarti pernah melahirkan dan anaknya itu disusui gitu ya. Nah, yang paling sering terjadi adalah ketika pada TM3 itu terjadi preeklamsi, kemudian ketuban pecah. Nah, itu diberikan di antara pilihan itu yang paling benar dipilih ya C ya, tanda bahaya TM3 ya. Kalau konseling pendampingan persalinan itu juga betul ya. Tetapi pada kasus yang sering terjadi itu adalah pada TM3 sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tanda bahaya itu harus
tetap diberikan ya. Kalau untuk TT tidak perlu karena sudah, kemudian untuk laktasi juga sudah ada pengalaman sebelumnya, edukasi gizi seimbang juga salah karena di situ tidak ada kata-kata yang misalkan terjadi kek atau penurunan berat badan seperti itu ya. Nomor 38, Mbak siapa yang ada ini? Mbak Siska? Seorang perempuan umur 23 tahun, G1, P0, A0, hamil 35 minggu, datang ke BPM untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis cemas, menunggu persalinan. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 80, suhu 36, pernafasan 20, TFU 32, presentasi kepala DJJ 140. Pendidikan kesehatan apakah yang tepat pada kasus tersebut? Adaptasi. Ada jawabannya, Pak. Iya. Iya. Ya, karena dia cemas, ya cemas itu biasanya kan karena kurang pemahaman, ya. Jadi akhirnya dia menjadi khawatir, ya. Jadi yang paling penting disampaikan adalah fisiologi atau adaptasi psikologi trimester 3 ya. Jadi ketika ibu itu sudah TM3, waktunya menanti persalinan itu pasti ada fase khawatir ya. Jadi adaptasi psikologi itu pasti terjadi sehingga kita perlu memberikan edukasi untuk adaptasi psikologinya ya. Nomor 39, Mbak siapa ini? Seikhlasnya wes, Mbak Izati. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil umur 24 tahun, G1, P0, A0, usia kehamilan 10 minggu dengan keluhan mual muntah di pagi hari sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 88, suhu 36, pernafasan 20, TFU belum teraba. Hasil urin tes urin tes HCG, urin tes positif. Anjuran apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Makan sering, porsi kecil, Bu. Iya, betul ya. Jadi ini adalah dia mengalami emesis gravidarum ya. Jadi kalau emesis gravidarum maka dianjurkan untuk makan sering dan porsi kecil ya. Itu nomor itu meningkatkan frekuensi makan dan makanan berlemak itu kebalikannya ya. Jadi kalau emesis menghindari makanan yang berlemak ya. Makanan terlalu pedas juga tidak diperkenankan ya karena sudah terjadi peningkatan asam lambung akan menyebabkan semakin terjadi gastritis ya. Jadi yang benar adalah makan sering dengan porsi kecil ataupun menghindari makanan yang berbau menyengat ya, yang berlemak ya. Itu untuk penata laksanakan emesis gravidarum. Nomor 40, Seorang bidan bisa bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan melalui BPS KIA. Dalam pencatatan tersebut diketahui data cakupan K1 bulan ini adalah 85%. Data cakupan K1 bulan lalu 75%. Target K1 di wilayah tersebut adalah 60%. Apakah kesimpulan terhadap status cakupan K1 di wilayah tersebut meningkat, Bu? masa ada kesimpulan meningkat? Ayo. Baik berarti, Bu. Nggak istilah dewe, Rek. Iya. Ya. Jadi Iya, ada kategorinya itu ada baik, kurang, cukup, dan jelek ya. Jadi meningkat tidak ada ya Mbak ya. Kalau baik itu kalau cakupannya melebihi dari target dan angka cakupan bulan ini meningkat dibandingkan cakupan bulan lalu ya. Kalau kurang itu cakupan melebihi target namun lebih rendah dari cakupan bulan lalu. Kalau cukup cakupan meningkat dari bulan lalu namun
tetap di bawah target wilayah. Kalau jelek, cakupan kurang, salah ketik, kurang dari target dan angkanya turun ya. Saya ini nanti tak perbaiki dulu Mbak. Ya, jadi jawabannya adalah baik ya karena meningkat dan di atas target ya. Nomor 41 Mbak Nur, ayo Mbak Nur. Ya, Bu. Seorang bidan bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan yang dilakukan dan di situasi kesehatan ibu dan anak melalui PWS-KIA. Hasil pencatatan PWS-KIA tersebut disajikan dalam bentuk grafik pada kasus tersebut. Nifas. Apa nifas Mbak? Muncul jawabannya. Iya. KF ya, KF. jangan lupa ya. Kalau K1 itu kunjungan pertama, K4 itu kunjungan hamil yang ada sudah lengkap, TM1, TM2, TM3 ya. Kalau KF itu kunjungan nifas, kalau KN itu kunjungan neonatus ya. Kalau neonatus pertama berarti pada 1 sampai 3 hari ya. KN1 ya. Oke ya untuk singkatannya ya. Nanti tak perbaiki dulu Mbak, nanti terus baru saya share ya. Nomor 42 Seorang perempuan 35 tahun G4 P3 A0 hamil 36 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan keluar bercak darah dari kemaluan. Hasil anamnesis tidak ada mules dan nyeri. Gerak janin masih dirasakan. Hasil pemeriksaan 110/70, nadi 84, pernafasan 20, TFU 30 cm, punggung kiri. Presentasi kepala belum masuk pintu atas panggul. DJJ 142, kontraksi negatif, ekstremitas bawah odem. Hasil inspekulo tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina. Porsio masih menutup. Diagnosa yang paling mungkin pada kasus tersebut plasenta previa. Ya, betul ya Mbak ya. Jadi di situ tidak ada mules, tidak ada nyeri, dan warna darahnya adalah segar biasanya. Karena kalau plasenta previa itu pasti dia akan menutupi jalan lahir, sehingga bagian terendah janin tidak akan masuk ke dalam BAB ya. Kemudian untuk nomor 43 seorang perempuan 30 tahun G2 P1 A0 hamil 34 minggu datang ke puskesmas mengeluh keluar gumpalan darah dari jalan lahir 1 jam yang lalu. Hasil anamnesis terasa nyeri abdomen, gerak janin dirasakan berkurang. Hasil pemeriksaan tensi 100/60. Nadi 100, pernafasan 24, TFU 34, DJJ positif kurang jelas. Palpasi sulit dilakukan. Ekstremitas bawah odem, tampak bercak darah berwarna bergumpal berwarna hitam. Asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Rujuk ke rumah sakit. Diagnosisnya apa Mbak? Solusio. Ya, betul ya. Jadi ini adalah solusio plasenta. Cirinya apa? Ada nyeri pada abdomen. Kemudian gerakan janinnya berkurang. Sudah mulai mengalami fetal distress ya. Kemudian palpasinya sulit. Karena apa? Karena sudah ada darah yang terjadi perdarahan di dalam ya. Sehingga perutnya menjadi tegang. Sulit untuk
dipalpasi ya, warna darahnya hitam, maka tindakannya adalah asuhannya adalah segera dirujuk. Kalau di situ nanti ada tindakan awal yang dilakukan apa ya, berarti sama ya, memasang infus ya, oksigen untuk persiapan dirujuk ya, karena kondisinya adalah gawat janin dan ibunya berisiko untuk terjadi shock ya. Jadi kalau pada solusio plasenta itu jumlah darah yang keluar biasanya tidak banyak, tapi darahnya lebih banyak di dalam, tidak keluar dibalik dari plasenta itu, sehingga biasanya nyerinya hebat, tapi kondisinya tidak sesuai dengan jumlah darah yang keluar. Darahnya yang keluar sedikit, tapi pasiennya kok shock. Ya, itu penyebabnya karena terjadi perdarahan di balik plasenta itu atau RPH. Kalau dari hasil USG ditemukan RPH. Nah, berat ringannya dari solusio plasenta itu tergantung berapa derajat terlepasnya plasenta. Semakin lebar yang terlepas, maka risiko untuk terjadi shock juga semakin besar ya. Jadi ada yang kurang dari 20% pelepasan plasentanya, ada yang lebih dari 50. Nah, seperti itu mempengaruhi klinis dari pasien ya. Nomor 44. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2V1, A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 1 di BPM ditemani suami dengan keluhan mules sering. Hasil anamnesisnya tidak tahan dengan sakit pinggang. Minta digosok pada bagian yang sakit ini. Hasil pemeriksaan tensinya 110/80, nadi 80, suhu 36,7, pernafasan 18, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, BCC 132 kali per menit, penurunan 3/5, pembukaan 6 cm, porsio tipis lunak, ketubannya utuh. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri. Setuju ya semuanya ya, karena di situ ada kata-kata tidak tahan dengan sakit pinggang ya. Ini keliru ya, jawabannya E, opsinya ya, melibatkan suami untuk pengurangan nyeri. Kemudian nomor 45, Mbak Izatin. Nembe mantun, Bu. Oh wes, Mbak Nur ya Mbak Nur. Didiknya Mbak Seorang Nur. perempuan umur 23 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu, kala 2 di BPM, ditemani suami dengan keluhan mules tak tertahankan, hasil anamnesis, merasa haus, perasaan ingin BAB, hasil pemeriksaan, tensi 110/80, nadi 80, suhu 36,7, pernapasan 18, DCC 144 kali per menit, kontraksi 4 kali, 10-45 detik, kepala janin sudah tampak 5-6 cm di vulva. Langkah apakah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? Memasukkan oksitosin 10 unit ke dalam sped. Masa iya? Ayo. Iki wis kroning ceritane, wis kroning, mules tidak tahan. Berarti kan siap-siap untuk meneran ya. Jadi memfasilitasi ibu untuk melakukan posisi meneran ya, karena ini kan sudah diameternya 5-6 ya. Ya. Jadi kalau untuk menyiapkan oksitosin itu kan ketika pembukaan lengkap ya, sebelum kroning ini kan biasanya kan ketika sudah ada pembukaan lengkap, kemudian alatnya disiapkan ya. Tapi kalau pada kasus ini
Ini kan yang digarisbawahi adalah mules tak tertahankan dan kepala janinnya sudah 5-6, berarti sudah mulai melakukan pertolongan persalinan. Ya, jadi yang benar jawabannya adalah C. Salah ketik ya. Nomor 46 ya gitu. Memang soalnya itu kadang-kadang gampang tapi kadang loh kok salah, perasaan tadi bisa benar gitu ya. Jadi kadang-kadang itu penekanan di kalimat tertentunya itu yang bikin perbedaan jawaban, Mbak. Nomor 46. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1, B0, A0, usia kehamilan 38 minggu. Kalau 2 di BPM dengan keluhan mulas tak tertahankan. Hasil anamnesis perasaan ingin BAB. Hasil pemeriksaan tensinya 110/80, nadi 80, suhu 36,7, pernafasan 18, BJJ 144, kontraksi 4 kali. Kepala janin sudah tampak 56 cm di vulva, perineum kaku. Langkah apakah selanjutnya yang tepat pada kasus tersebut? Melakukan episiotomi, gitu. Iya, betul ya. Jadi di situ ada perineum kaku ya dan masih G1. Kalaupun dia G1 tapi perineumnya elastis maka tidak dianjurkan untuk melakukan episiotomi ya karena episiotomi itu bukan suatu rutinitas tapi berdasarkan indikasi ya. Jadi kalau sudah kepalanya kronik 5-6 tapi kok perineumnya kaku, maka pilihannya yang tepat adalah melakukan episiotomi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar tidak terjadi robekan yang lebih lebar. Karena kalau perineum kaku dibuat ngeden, pasti nanti robeknya justru kemana-mana ya. Jadi dilakukan episiotomi mediolateral. Alasannya kenapa? Karena untuk menghindari terjadinya ruptur total ya. Kalau medial tengah biasanya kalau robekannya bertambah larinya ke sphincter, maka mediolateral ya. Nomor 47. Masih ada orang? Masih, Bu. Ayo. Masih, Bu. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2 P1A0, usia kehamilan 40 minggu, kala 1 di BPM. Mengeluh mulas, hasil anamnesis sudah keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 84, suhu 36, pernafasan 18, kontraksi 3-10-40, DJJ 132, penurunan kepala 2/5, pembukaan 6, porsio tipis lunak, ketuban utuh, UUK kiri depan. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? Oh iya. Nah, itu kan ngetan. Apa jawabannya? Iya, udah sampai Saat ketuban pecah spontan. Atau 4 jam kemudian. Iya, jadi tetap ya sesuai dengan kurva di partograf. Kalau pembukaan itu minimal 1 cm 1 jam ya. Dan dia masih pembukaan 6 ya. Jadi tetap menggunakan 4 jam kemudian. Nah, kalau dijawab saat ketuban pecah spontan, andaikan pasien ini sampai 8 jam ketubannya tidak pecah, masa tidak diperiksa? Ya, kan nanti kita tidak tahu melewati garis waspada apa tidak ya. Jadi tujuannya adalah dengan diperiksa 4 jam kemudian untuk mengevaluasi apakah fisiologis apa tidak ya. Dan memang SOP-nya kalau pada pasien infarktun DPMP itu adalah tiap 4 jam
Oke, kecuali kalau bukanya sudah 7 atau 8 ya berarti disesuaikan. Kalau 7 berarti 3 jam lagi, kalau 8 ya 2 jam lagi. Kalau pembukaan 8 diperiksa 4 jam kemudian berarti kalau dia tidak maju sudah jauh melewati garis waspada ya. Tapi kalau masih kurang dari 6, masih 6 ya tetap pakai standar yang 4 jam ya. Kalau buka 8 diperiksa 4 jam lagi ya. Kalau dia melewati garis waspada berarti kita telat untuk bertindak ya. Jadi kalau sebelum 7 ya tetap pakai standar yang 4 jam. Kalau sudah 7, 8 ya mengikuti teori bahwa 1 senti 1 jam ya. Baru kalau ternyata sebelum 4 jam ada ketubannya pecah, nah berarti memang indikasi untuk melakukan VT lagi. Tapi kalau berdasarkan petunjuk kartograf ya, oh ya setiap 4 jam. Oke. Nomor 48, ayo kurang 2 lagi. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2P1A0, kehamilan 40 minggu, skala 1 di BPM, dengan keluhan sering mulas. Hasil anamnesis sudah keluar darah lendir, kontraksi semakin sering, memilih berbaring. Hasil pemeriksaan tensi 110/80, nadi 84, suhu 36, pernafasan 18, kontraksi 3 kali 10 menit 40 detik. GJJ 132, penurunan 2/5, pembukaan 7, porsio tipis lunak, ketuban utuh, UK kiri depan. Posisi yang paling tepat pada kasus tersebut adalah miring kiri. Alasannya? Alasannya apa? Ya, jadi di sini ini adalah dia sudah pembukaan lengkap, tapi penurunannya masih 2/5 ya, masih agak tinggi. Buka 7, masih agak tinggi, kemudian UK-nya masih kiri depan ya. Jadi diharapkan dengan posisi miring kiri itu membantu, selain untuk membantu sirkulasi darah ke janin, juga akan membantu untuk putar paksinya ya. Jadi dia dianjurkan untuk miring kiri ya. Kemudian nomor 49, sedikit lagi. Seorang perempuan umur 18 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 37 minggu, skala 1 di Puskesmas Ponet, mengeluh keluar darah dan lendir pervaginam. Hasil anamnesisnya mules makin sering, hasil pemeriksaannya tensi, nadi, suhu pernafasan normal, TFU 28 cm, kontraksi 3 kali, DJJ 144, kepala masih bisa digoyangkan. Rencana pasien dirujuk tanpa pemeriksaan dalam terlebih dahulu. Alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? Yakni penurunan kepalanya belum masuk, Bu. Harusnya G1 sudah masuk. Ya, betul ya. Jadi ini alasannya adalah karena dia primigravida tapi belum masuk. Ya, dikhawatirkan ada CPD ya. Terakhir, Mbak Resti. Iya, Bu. Seorang perempuan 40 tahun, G6P5A0, usia 39 minggu, dalam kala 3 persalinan di BPM. Riwayat kala 2 persalinan sangat cepat. Saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar tiba-tiba di vulva. Hasil pemeriksaan tidak ada janin kedua, kontraksi kuat. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Melahirkan plasenta. Apa suntik vaksin? Ya. Iya betul ya, kita ingat manajemen aktif kala 3 ya. FC, PTT, baru Mas Hase. Ayo sekarang
dihitung berapa betulnya di chatroom ya. Nggak apa-apa, kita proses belajar ya. Nggih. Hitung dulu. Ya, nggak apa-apa Mbak Izatin yang sudah mengerjakan aja. Berapa kira-kira jumlah betul? Pinten Mbak Resti, Mbak Siska. Ikut Zoom aja Bu saya. Oh, sudah enggak apa-apa kalau gitu ya. Nanti saya perbaiki dulu ya yang tadi ada yang salah ketik ya. Nanti kalau sudah benar nanti saya kasihkan ke Mas Admin nanti biar di-share ke Mbaknya untuk belajar ya. Nggih Bu. Terima Lagi di rumah terima saudara. kasih. Ya, nggak apa-apa. Kumpul-kumpul ya, masih suasana Lebaran. Nggih, nggak Nggih Bu. apa-apa, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih, nggih, sudah bersedia untuk ikut bimbingan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon Amin. maaf ya, Mbak ya. Amin Saya amin. akhiri. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, nggih. wabarakatuh. Nggih Bu.